mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita menyanyikan Kidung Pasaman Jawi angka 1 Sangdoso Pitu kangge nyawisaken diri nampi wedaring sabda. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula sumawis manah samekta ing gati. Sampun
Ibu bapak saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita di saat ini dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Renungan saat ini dengan tema Batsheba. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, Uria suami Batsheba, seorang yang berwatak satria. Mungkin Batsheba akan tetap setia kepada suaminya jikalau orang yang memberikan sanjungan dan perhatian kepadanya bukan raja sendiri. Melalui sanjungan pula, Adonia ditolong Batsheba dalam urusan dengan Abisak, yang hampir menjadi bencana bagi anaknya Salomo. Batsheba terkesan seorang yang terlalu mudah dirayu dengan kata-kata manis. Bila orang semacam ini disanjung, mereka tidak dapat berkata tidak. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, Allah tidak menyalahkan Batsheba karena berzina. Tetapi dalam hal ini Allah menyalahkan Daud. Ia juga tidak menyalahkannya sebagai penyebab kematian Uria, karena mungkin memang ia tidak terlibat. Akan tetapi, permintaan yang kecil saja
yang diajukannya kepada Salomo, kalau kita perhatikan di 1 Raja-Raja 2 ayat 20, merupakan tindakan sangat bodoh yang seharusnya tidak dilakukannya. Untuk kita renungkan, kita pun sebaiknya selalu waspada terhadap segala sanjungan. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syukur syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, tak kurang-kurangnya Tuhan menginspirasi dan memotivasi kami melalui sabda-Mu. Sabda-Mu sungguh menjadi benih, sabda, rema bagi kami, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bila kami senantiasa rindu untuk dengar-dengaran apa yang dimaksud kehendak-Mu untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk Salatiga dan kota-kota sekitarnya. Kami terus bermohon akan belas kasih-Mu ya Tuhan, dan Kau mengulurkan tangan kasih-Mu, Kau mengulurkan penyertaan-Mu, Kau mengulurkan hikmat berkat-Mu, sehingga dunia ini, bangsa Indonesia, kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya boleh dimampukan untuk menghadapi pandemi virus corona maupun bencana-bencana yang masih terjadi di negeri ini. Kami terus memandang kepada karya Allah yang agung. Kami terus meyakini Allah Immanuel beserta kami, sehingga dalam situasi apapun kami terus merasakan damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami tidak menjadi ngelokro dan semplah, tapi terus bersemangat di dalam Tuhan. Memberkati setiap upaya-upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah untuk menanggulangi pandemi virus corona maupun bencana-bencana yang terjadi. Mampukan kami sebagai bagian dari masyarakat negeri ini untuk juga terlibat dalam upaya-upaya pemerintah itu melalui memperhatikan petunjuk instruksi pemerintah maupun melibatkan diri dalam dana daya doa untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati pula gereja-gereja, baik sebagai organisasi maupun organisme, agar juga terus dipakai oleh Allah untuk menjadi jalan berkat, membagikan damai sejahtera, membagikan sukacita, membagikan pengharapan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, sehingga mereka menjadi kuat kembali, teguh kembali untuk melangkah di tengah-tengah situasi yang ada. Berkati setiap program kegiatan gerejawi yang wujud dalam pemeliharaan dan kesaksian, sehingga kehadiran gereja tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi jalan berkat yang Tuhan kehendaki. Demikian pula ya Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu. 3 pepantan sudah berbiak dan mengkondisikan diri dalam kehidupan menggereja yang dewasa. Tuhan memberkati dalam proses pemeliharaan dan kesaksian bagi GKJ Kana Pabelan. Demikian pula GKJ Salatiga Timur dan Pepandan Nyamat yang akan melanjutkan tugas pelayanan panggilan Tuhan menyelenggarakan misi di dunia ini. Tuhan juga memberkati umat-Mu
dengan segala jerih juang, pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya, anak-anak sampai adiuswa, terkhusus pula brother Kristen. Terus Tuhan berkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan rezeki. Dan dengan apa yang Kau limpahkan itu, kami juga semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Terima kasih ya Allah untuk apa yang Kau anugerahkan. Bagian kami untuk terus percaya dan mempercayakan segala harapan, pergumulan, kebutuhan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah ungkapan isi hati kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita bersama arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.